Yang paling sedih buat gue, gue keinget gini. Dia saya boleh nggak nyanyi di YouTube kamu? Ya gue udah mulai YouTube nih. Ini gue belum pernah cerita kemana-mana nih gue. Cuma Nadir podcast aja nggak apa-apa. Gue boleh nggak gue nyanyi di YouTube loh? Ya nggak apa-apa dong gitu. Boleh yuk. Gak kesampean sampai akhir hayatnya. Obrol aja bareng gue Alex Ray cuma di Nadir Podcast. Satu-satunya podcast yang membahas tentang masalah kesepian secara spesifik. Karena kenapa? Karena hampir setiap manusia pasti pernah merasakan namanya kesepian. Dan apa penyebabnya? Bagaimana awal dan prosesnya sampai mereka bisa berada pada titik terendah dalam hidupnya. Di sini gue berharap dengan adanya Nadir Podcast ini bisa menjadi satu motivasi buat kalian semuanya. Dan sadar kalau kalian hidup tidak sendirian. Oke? Nah, gimana nih guys? Mau gak kita dengerin cerita dari satu tamu gue yang datang hari ini? Kalau mau, oke, langsung kita simak aja. Tanpa berlama-lama lagi, obrolin aja langsung bersama Dr. Yep! Tangannya dong! Yes. Terima kasih Lek, banget. udah diundang ke sini. Bang, gue juga terima kasih banget lo udah meluangkan waktu lo untuk kesini. Gila. Kita janjiannya lama banget ya. Lama, lu Udah 2 menanyakan tahun kapan nih? ya? Enggak, belum. Lu baik 2 tahun lu baru enggak. Akhirnya 5 bulan ada lah ya. 5 bulan ya. Hubungi gue. Dan akhirnya di Nadir Podcast ini kita udah tahunan lebih. Baru kita ketemu lagi ya gila. Terakhir ketemu Yang gue nato yang Johnny itu berapa tahun lalu tuh? 2011 12 tahun lalu terakhir. Iya, parah ya? Oh iya, banyak teman-teman Nadir belum tahu kalau misalnya siapakah yang namanya Dr. Yep ini. Gue Dr. Yep alias Clifton Rompis. JC-nya nggak dipakai. Clifton Jesse Rompis. Jesse itu jarang gue pakai kalau misalnya buat disebutin gitu kan. Nggak tahu bokap gue udah kasih nama tiga nama gitu. Semua? Ya tiga nama. Jesse-nya itu diambil dari Jesus. Oh iya? Katanya, maksudnya nggak tahu itu dari itu, tapi ya gue beragama Muslim jadi, seru nih gitu. Padu padan ya gitu. Hampir gue sekarang punya istri Nasrani, punya anak 3 Nasrani, membesarkan ya beda agama tapi mengajarkan hal-hal yang baik lah buat mereka. Ya pada prinsip kan agama semua sama Pak. Yes. Orang aja yang bejat. Kelakuannya. Yes. Pekerjaan gue musisi sampai sekarang masih bermain musik, seniman, audiovisual juga. Keseharian gue ya gue sekarang lebih banyak mengurus proyeknya Dr. Yep dan anak-anakku lah. Gue lagi suruh-suruhnya lo nong gede banget ya. Iya. Mega kan berapa? Si siapa? Nevin Noel Rompis. Iya itu 7 naik kelas 3 dia 7 2 tahun dan 1 tahun sekian. 1 tahun hampir jalan 2 tahun Agustus ini. Tapi sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Lu Kemarin sempat mana sih? Kemarin? Tadinya gue di apartemen terus pandemi mulai, gue khawatir dengan kondisi lebih banyak tektoknya kan sama orang naik lift terus ya lebih kayak aduh. Iya, takut nih, khawatir terus lagi ya lift gitu kan. Ngontrak cari rumah kontrakan. Dapatlah kontrakan di mana? Di sebelah rumah rumah nyokap. Iqbal. Rumah nyokap. Oh, rumah nyokap. Sekadar Putih Melati, rumah orang tua gue di Putih Melati. Gading, nah, itu jalan yang kata banyak orang sekarang bilang jalan legenda karena di situ tempat nongkrongnya gua, Vincent, Desta, Club 80s di situ nongkrong dulu, band gue Chapter 69 juga nongkrong di situ. Jadi memang banyak menghasil Anto Disco Pantera juga nongkrong di situ. Jadi orang jadi tahu gitu Putih Melati. Nah akhirnya gue kembali lah ke sana. Nyokap 1, 2, 3 rumahku. Kangen tapi ya. Kangen. Wali kota tuh ya. Tapi ya apa ya, maksudnya itu mungkin kesempatan itu gue dikasih kesempatan buat balik ke sana 1,5 tahun. Habis itu melewatkan waktu bersama almarhum bokap.
Tahun 2020 gue pindah September. Sebelum bokap almarhum itu. Iya, itu jadi kayak lu balik dulu sini nih gitu, lewatin waktu bareng sama gue dulu gitu, terus habis itu dia cabut. Nanti kita bahas nanti. Iya, pas itu yang Delta. udah nggak ada banjir ya. Kalau kita kan banjir dulunya kan pas 2000 berapa ya? 2004 atau berapa? Waduh. Parah-parah itu yang sampai kelelep banjir tuh gila-gilaan. Iyalah, banget 7 hari. 7 hari lu Gelap. ketemu air. Dan gelap. Gelap. Mati lampu semua. Terus sampai di komplek wali kota itu lu tahu sampan nelayan yang panjang itu lewat depan gang. Iya. Pak, dari mana Pak? Dari Priok. Hah? Nyambung Pak airnya, nyambung. Dari Priok ke sini tuh nyambung. Iya, pas momen itu gue ada juga masih di sana juga. Iya. masih. Tapi rumors yang beredar di Kelapa Gading sekarang, ada satu politisi, gue nggak bisa sebut namanya, boleh nggak sih apa? Nggak apa-apa juga sih itu. Ya, dia ada satu politisi yang tinggal di Kelapa Gading, penyanyi cilik dulu, bekasnya cilik, dia sangat mengurusi soal bagian sana. Jadi pintu airnya diperhatikan, kesejahteraan Gue kayak tahu deh itu. Gue kayak tahu deh penyanyi cilik itu. Ya katanya sih, tapi ya gue Tasya bukan? bukan. Enolerian? Bukan. Oh banyak. Bondan Prakoso. Oh ya kali. bukan. Nggak, tapi gue nggak tahu apakah itu benar apa enggak, tapi mudah-mudahan benar ya, dia bekerjanya bagus gitu ya. Si Tina Tun. Ya. Iya, itu dia dari partai apa gitu ya, dia sekarang di DPRD dan dia mengerjakan itu gitu, jadi lebih diperhatikan di bagian sana, jadinya kesejahteraan pegawai-pegawainya, jadi mereka bekerja betul, mesin rusak betulin ini segala macam. Dan Jakarta kemarin hujan-hujan lebat itu di Kemang yang banjir, mobil hanyut segala macam, itu gue lagi berada di posisi Sudirman gitu di kantor waktu itu kan. Telepon Kelapa Gading gimana? Panik banget gue. Di mobil di Kemang tuh begitu, ngambang. Benar-benar hujan parah, lebat. Kayak orang jeram ya. Iya, hancur banget di berita-berita gitu. Kelapa Gading enggak, santai, gerimis ya. Bukan gitu. biasanya Kelapa Gading Pak. Makanya. Sunter Kelapa Gading. Makanya itu. Iya, lu udah hampir jalan 4 tahun inilah. Lu tidak ada khawatiran hujan lebat. Ya gue masih lah. Gue sebagai anak Kelapa Gading yang kalau denger hujan malam itu masih yang keluar ngeliat got. Keluar hujan ngeliat got. Sengaja sekali masih khawatirnya begitu gitu. Karena kemarin udah nggak jadi banjir kan. Oke, terima kasih buat Tina Tun. Nggak tahu itu rumors ya. Siapapun gitu. Siapapun, tapi ya mungkin orang-orang di pemerintahan yang pusat ataupun di pemerintahan daerah lebih memperhatikan itu. Terima kasih gue sebagai warga Kelapa Gading yang memoris gue itu direnggut oleh hujan, banjir. Gue gak punya foto kecil, padahal bapak gue seneng banget motoin gue. Itu direnggut, tapi sekarang gue udah punya anak. Sekarang gue sangat nyaman banget tinggal di Kelapa Gading. Alhamdulillah. Hujan kayak hujan nih enak. Kalau dong wah jangan hujan ada. Kita hujannya gue begitu Pak. Kalau ada pancuran kaca gue kayak mandi ke shower gitu kan. Lo tau gak yang nyebelin apa? Istri gue. Kenapa? Istri gue punya dia baca di mana gitu, tidur itu mendengarkan, jadi dia pasang speaker aktif, sambungin, ada program buat tidur relax, tidur lebih nyenyak. Suara hujan. Gue sebagai orang Kelapa Gading dengar suara hujan nggak nyenyak tidur gue. Takut banjir Pak. Iya, kan hujan terus nih gini, ada bunyi hujan, bangun keluar. Kok gak hujan? Itu maksudnya gue mau ngeliat gue udah sedalam apa. Mungkin istri lu pernah tidur di bawah hujan, di bawah bedeng. Yang seng itu. Itu gak tidur. Itu kacau tuh. Dasar, dia besarnya kan di Medan. Mungkin kalau di sana hujan tuh kayak, kalau buat Kelapa Gading, anak Kelapa Gading, hujan sepanjang malam. Wah. Lu gak bakal nyenyak. Siap-siap sofa naikin, kasur naikin gitu kan. Belum ganjel kulkas. Itu males banget tuh ganjel kulkas. Anjir, bisa serendam kulkas keren 6 segala macam. Sebagai pria-pria yang pernah besar di Kelapa Gading. Oke, lu dari kita ingin lu dari memulai karir dari tahun 94 itu kan sampai sekarang berarti 28 tahun itu lo berkarya itu dengan awal dari Chapter 69 sama Desta, terus lo Club Etis dari tahun 99 ya. Ya, ngeluarin 5 album ya. 99 itu terbentuknya. 98 terbentuknya. 99 gue baru bergabung karena sebenarnya gue tidak mau main musik lagi tadinya, Lek.
gue udah masuk ke dari chapter ya. Setelah chapter kayaknya dunia gue bukan musik kayaknya nih gitu. Emang lu ke art ya? Iya kayaknya gue ngikutin jejak bokap ke dunia film lah, udah visual dari zaman dulu kan gue. Oh ya kan lu ambil di IKJ ambil sinematografi. Gue dari dulu memang udah mencintai itu dari bokap ya. Dia pulang bawa skenario, Kejar Dadaku Aku Tangkap, Naga Bonar, Lupus nggak? Hati Yang Perawan, Cut Nyadin, dia Gema Kampus 66 gitu, dia bawa pulang skenario, taruh, ya dia nggak suruh baca sih tapi kan baca, terus gue baca itu dialog, penadeganan, gue sering nanya gitu, ini apa nih FO, voice over, MC, MS, medium shot, oke. AXT apa? Jadi gue makanan sehari-hari lu iya, tuh ya, nggak sehari-hari tapi gue baca. Terus sampai akhirnya gue ikut syuting, gue ikut preparation, bokap gue itu gue ikut ngedit film, ngapain nih ngedit, motong klak. Belum ada jam sekarang software di komputer lu ngedit gampang. Itu benar-benar yang gitu. Terus Om Franky Raden ngisi musik, lu musik ngisi kaki kruk kruk kruk, terus dubbing. Terus sampai akhirnya premier di bioskop, bokap gue pulang bawa duit 2 karung, duit cash zaman dulu. Nggak jadi ya? memang kan lu kan gitu bioskop pekerja film ya datang, oke hari ini tiket laku segini nih, ini buat bioskopnya, ini buat bapak sebagai perusahaan, ini bawa pulang dulu. Ya, gitu. Jadi ngerasain dan dari bersinarnya sampai jatuhnya dunia perfilman tuh gue merasakan. Bokap gue dulu punya mobil 7 itu buat high ace L300 tuh buat antar jemput kru. Jadi memang beli deh sekalian deh daripada kita sewa-sewa. Udah jadi mobil gue 7 yang untuk disewa-sewain ke produksi, bikin produksi film dulu bokap gue 1 tahun tuh bisa 2 film. Ya almarhum yang Rompas tahu lah. Rompis. Ya, Rompis tahu. Ya dia termasuk pekerja film hebat lah pada zamannya. Nyokap sehat tapi ya? Sehat, alhamdulillah. Nah itu dia sampai akhirnya dunia film jatuh, gue mulai jadi orang yang ya mengalami berasa yang besok makan apa nih gitu, kita kumpulin duit yang benar-benar jadi nggak punya banget lah gitu. Dan akhirnya pelan-pelan bangkit keluarga kami. Terus akhirnya itu tahun berapa Pak? Gua SMP 92 91 kan perfilman jatuh kalau nggak salah 88 89 90 lah. Pada 90 tuh dalam 1 tahun cuma ada 1-2 judul film Indonesia. Itu kalau belum ada party atau apa namanya, belum ada tuh. Ya? Dan itu maksudnya tema film panas, bukan seks, film panas. Yang banyak keluar boom, seks cewek gitu kan. Iya, maksudnya jadinya film Indonesia tuh benar-benar lesu, semua wah parah itu. Dari yang tadinya kita dalam 1 tahun tuh berapa judul gitu. Kan bokap gue juga dia bergabung di karyawan film KFT namanya, karyawan film dan televisi. Gue sering main ke sana gitu, dan itu ada tuh dari saat papan gitu, tahun ini kita bakal produksi film tuh ini dari PH-nya tuh misalnya apa Soraya Film, Presiden Tata Film apa gitu. Jadi udah ada Soraya masih ada tuh. Enggak, kayak masih ada deh. Soraya Film. Ya. Nah ya gue kayak orang-orang sekarang udah gak tahu deh Soraya Film deh. Kayak masih deh, masih deh produksi berapa film. Tapi ya sekarang bangkit, gue senang banget. Like lo pemerhati film gak? Maksudnya film Indonesia? Film Indonesia ya, tapi yang film terakhir lo lihat apa? Film terakhir gue nonton Ben and Jody kemarin di digital streaming ya. Gue masih belum nyaman datang ke bioskop untuk nonton film di layar di bioskop. Kalau gue nonton di itu, gue terakhir filmnya si Vino G. Bastian yang apa? Yang dia tukeran itu. Apa judulnya? Jadi cowoknya jadi cewek. Vino. Belum nonton. Itu juga. Vino juga gawat sih, dia main bagus. Iya. Keren. Ya gue sama pemerhati film juga, tapi lebih ke film Indonesia sih, kalau lebih seru juga. Ya tapi gue film yang terakhir lu buat apa? Film yang terakhir lu garap apa? Gue film belum pernah. Video klip terakhir itu gue buat video klip Dokter Yap. Dokter Yap ya. Cipika kemarin gue. Iya gue nonton. Gue kalau film gue telat untuk bergabung di film karena gue di Club 80s. Jadi sebelum lulus di KJ itu Club 80s mulai.
Dengan 4 orang seni rupa itu gue akhirnya bermain musik lah. Sementara angkatan gue nih yang di KJ ini udah produksi apa gitu. Dan setelah ditinggal 2 orang begundal itu, Vincent dan Desta, kami bertiga, kayaknya gue balik coba untuk ke dunia film lagi. Akhirnya gue masuklah, gue bikin ngedit film Panggilan Pertiwi, filmnya Mas Alo. Terus gue astradain film Yuk dan Sayu. Tahun 2000, 10 tahun lalu, 2012. Tapi kan 2008 lo kan sempat ngeluarin album single lo, Flintstones, Cliftones, Cliftones, dengan single album Menari itu. Nah itu lagu itu dibuat gara-gara 4 temen gue di Club Etis tuh main film semua. Iya lo dong gak diajak. Bukan gak diajak. Gue kayaknya memang nggak bisa, belum bisa ya. Sampai sekarang juga kayak buat tampil untuk yang peran ayah kamu gitu. Kamu tidak mendengarkan ayah gitu. Kayak gue nggak bisa gitu berkarakter depan kamera karena terlalu banyak pemikiran. Karena gue bekerja di belakang layar ya, jadi pada saat gue tampil banyak pertimbangan. Apakah angle gue bagus, ini mana? Wah, jadi nggak fokus gitu untuk memerankan peran. Nah, mereka bermain film. Manajer gue tuh menanyakan gitu ada nggak lagu Club 80s yang bisa dipakai untuk soundtrack gitu? Nggak ada, belum ada nih yang cocok gitu. Oh, gimana kalau lagu ini nih? Gue punya lagu-lagu yang gak terpakai sama Club 80s. Akhirnya 3 lagu gue kan tuh 4 lagu mini album itu. 3 lagunya itu dipakai di filmnya Desta, 1 Get Married. Yang 2 lagunya lagi dipakai sama The Shaman, filmnya Julia Perez. Dipakai layar lebar. Oh ya? Jadi gue nonton, ada film gue di saat grup title tuh apa? Menari juga jadi soundtrack kan? Menari itu soundtrack filmnya Desta, Get Married. Oh, iya. Get Married sama Nirina. Bukan dong. Bukan Get Married. Yang dia sama Ringo, anak sekolah apa judulnya, bukan Get Married. Nah, dia sendiri lupa sekarang. Enggak ya, karena waktu itu project itu sebentar doang, terus habis itu kita langsung produksi Club 80s album berikutnya gitu. Jadi gue ya itu hanya kayak perhipur lara gue lah. Gue nganggur lagi nyiapin album, bikin project ini nih biar ada project, kayaknya gue biar sibuk lah, nggak gabut lah ya, nggak. Iya, tidak menanyakan terus. Nih kita nggak rekaman nih, Club 80s kapan nih? Sementara yang lain sibuk sama itu, akhirnya dibikin project itulah. Tapi ya setelah project itu keluar selesai, 2 bulan berikutnya Club 80s balik, kita produksi lagi langsung. Keluarlah dari hati album itu. Ya. Tapi sekarang sama Club 80s sudah. Club 80s sekarang tinggal balik lagi, bukan tinggal bertiga sih. Memang ya setelah ditinggal Vincent Desta, kita bertiga jalan. Kemarin Synchronize Fest. Lembu, Itong. Setelah Synchronize Fest, kita di reunian lagi, kesikat pandemi. Nah, di sebelumnya itu 1 bulan sebelumnya kita rilis single pertama kalinya, single untuk platform digital. Itu pertama kalinya kita punya karya yang ada di Spotify, ada di iTunes, pokoknya ada di platform digital, bisa didengarkan gitu. Di anak zaman sekarang yang lagu lama nggak tahu nih gitu, kontraknya mana nggak tahu gitu, karena kita pernah mengalami bad management yang kita nggak pegang kontraknya sama sekali sampai sekarang. Itu udah berjalan apa? Nah, kalau misalnya lo kan gue tanya sekarang, lo sama Club 80s udah sebetulnya kemarin gue mengundurkan diri karena ada satu lain 2 hal gitu, ada masalah lah gue. Akhirnya gue banyak yang marahin gue gitu, udah marti Club 80s nggak bikin salah sama lo gitu. Dan ya benar sih, gue menyadari gue ini memang emosian gitu. Dan gue pandemi ini gue menjadikan gue manusia si Clifton anak betengal, emosian, panasan yang zaman dulu banget. Temperamen lu kan parah ya. Dan itu yang gue udah, setelah gue punya pacar, yang gue menikahi istri gue sekarang ini, punya anak, itu gue udah merubah hidup gue lebih santai, lebih bercandaan gitu. Ya. Tapi pandemi ini bikin gue jadi balik ke sana, titik yang sana nih. Atau mungkin karena suntuk. Iya. Di rumah terus, lo nggak bisa kemana-mana, terus khawatir sana sini, terus rasa kehilangan bokap juga, jadinya gue temperamen balik lagi tuh ke
anak kecil yang bodoh banget itu. Jadi gue udah sesuka gue, ya gue suka ya kenapa emang gitu. Jadi itu gitu. momen-momen kesepian yang titik terendah lo ya pas lo lagi band gak ada terus lo ditinggal nama almarhum yang rompis itu kan. Itu yang bikin gue akhirnya jadi ego lo makin tingkat tinggi lagi. Iya, dan gue lupa kalau gue harus mengajarkan yang baik ke 3 anakku. Jadi harus jadi kepala keluarga, jadi ayah untuk 3 anakku. Gue lupa di bagian sana. Terus akhirnya ya udah diingetin gitu yang lo nggak bisa begini. Istri gue marah. Terus ada satu ada. Oh itu peranan banget ya, peranan keluarga lo masuk ke peranan istri anak itu peranan banget buat hidup lo. Ada manajernya manajer sore ya namanya. Sore gue lupa, gue ketemu gitu. Lo kenapa kok ada Clapeytis? Gitu. Lo mau ngapain? Mau bisnis? Kalau lo bisnis tambang batu bara atau lo bisnis emas, lo kaya raya, lo boleh keluar dari Clapeytis. Ih, gue kayak lo mau ngapain? Ya gue ngapa-ngapain, gue nggak pengen aja di Clapeytis. Nggak boleh. Pokoknya gue larang lu. Dilarang. Kalau lu jadi kaya raya, jadi pengusaha tambang. Ya karena kan lu yang boleh bikin juga. Iya, jadi ya terus akhirnya yang bikin lu yang keluar gitu. Banyak. Bukan gue yang bikin, Desta yang bikin. Gue diajakin Desta. Cuma bagian sana jadinya gue menyadari, sadar terus kayak gila nih. Gue recover lah akhirnya. Gue minta maaf ke Lembu Itong. Terus kemarin sudah ya udah oke deh gitu. Terus mau jalan lagi project untuk Clapeytis, tapi gue kayak punya tuntutan buat diri gue sendiri gitu. Kalau mau jalan lagi sama Clapeytis, kita bikin apa yuk yang beda yuk gitu. Sesuatu yang baru, gebrakan, bukan yang kita bawain lagu-lagu lama yang dulu manggung gitu lagi gitu. Kayak gue menantang diri gue sendiri. Berpuluhan tahun lu bawain lagu itu kan monoton banget dan boring ya nggak ada. Dan kemarin itu kan kita keluar dengan format ada Vincent Desta gitu. Semua orang wah gila Clapeytis di Synchronize Fest pecah gitu, mengobati kerinduan yang band 12 tahun 13 tahun lalu tuh raja pensi, dan akhirnya mereka muncul lagi begini gitu dengan format berlima. Ya kalau kita mau sekarang jalan lagi, gua sih menantang diri gua bikin konsep baru nih. Apa ya? Dengar tuh. Siapa tuh? Vincent Desta. Oh, Vincent Desta enggak ikutan. Enggak biar ini. Tong sama Lembu. Jadi gua kayak pengen nantang diri gua, ayo gitu. Ya bikin apa yuk. Gebrakan baru, even tetap aktisnya, tapi ada namanya Clapeytis itu kan sebuah brand yang kayak gue bikin project Dr. Yep gitu. Gue bikin musiknya. Lu pengen nggak kolaborasi lagu ya? Dr. Yep sama Clapeytis lu. Aneh banget Clapeytis. Gue pengen sebenarnya kemarin gue bilang sama Bu. Tapi kan musikal lebih new wave banget ya. Itu dia, banyak yang bilang gue pada musiknya Clapeytis banget ya gitu. Tahu ya, jadinya udah nempel. Tapi otak lu tuh apapun yang gue buat jadinya ini berasanya Clapeytis banget gitu. Dan Clapeytis itu kan polos, blow on gitu, dalam arti blow on in a good way gitu ya. Bikin musiknya nadanya 3 kunci G C A G C A G C D gitu. Tapi kan emang gue sih menurut gue Dr. Iyep tuh lu orang yang smart tuh bikin musik dengan 3 kunci, 3 chord aja itu jadinya menarik loh. Kan gue dengerin lagu-lagu lu juga ya. Menarik. Even Blow On, lu bilangin Johnny Rotten aja yang tolol bisa bikin feel aja lagu segede apa itu lagu kan. Tapi keren banget Phil. Iya. Itu kan lagu cuma gitu doang. Keren banget. Sukanya sama nih. Musiknya sama sukanya. Iya, kita emang basicnya tumbuh di kan, skena yang sama. Kalau tangan gue masih ada nama pangnya, gue gak bakal berhenti. Mungkin beda-beda panjang lebar. Sebenarnya kalau pengen bikin durasi banyak sih banyak, cuman kalau membahas tentang masalah kesepiannya tadi kita tahu kesepian adalah saat lo ditinggalin sama bokap, saat lo ditinggal sama lo bergerak, lo nggak ada teman-teman, nggak bisa ketemu. Dan gue di saat itu juga hampir gue kehilangan keluarga gue ya. Tapi akhirnya lo balik lagi kan? Iya, akhirnya diatur banyak penyesuaian lah ya. Gue jadi pribadi yang tidak menyenangkan lagi gitu, dan gue berusaha ngerubah itu, dan ya lagi recover. Dan so far so good, udah hampir jalan setahun ini pelan-pelan. Gue udah berhasil kayak gue udah menemukan Yep yang menyenangkan nih, sosok yang menyenangkan gitu, yang dulu nyebelin ya. Yang dulu gue sadar banget, gue adalah manusia yang menyebalkan banget. Gue kalau kenapa nggak gini sih, gini aja gitu. Pala batu gitu. Akhirnya gue ini yang
seru-seruan nih Dan lu begini gitu. lebih berasa gini lebih mengasihkan gak buat orang-orang sekitar lu? Lebih Gue impactnya gitu. impactnya kalau gue sih lebih menyenangkan ya, karena gue banyak belajar dari istri gue. Dulu pacar gue, dia tuh sangat bercanda banget, nyela gitu, yang nyela itu. Kalau gue kan besar di bokap tuh straight tuh, nggak boleh kayak gitu, ngeliat orang tuh positifnya ini. Gue jadi kalau misalnya pada saat gue pacaran dulu, gue istri gue pas pacar gue itu nolak lagi, bercanda ngecewain orang, nggak boleh gitu, kita nggak bisa. Gue terlalu serius gitu. Pada saat yang kita seharusnya chill lah, santai lah gitu. Nah, pada saat kita udah menikah, dia jadinya kadang-kadang yang nggak bisa bercanda, gue jadi bercanda terus. Oh, Jadinya gue udah ketularan gitu, gue ketularan sangat. Gila, tuh orang gede banget. Lu kenceng banget, kencengan deh. Ya maksudnya bukan menghina fisik atau apa, tapi gue bisa lebih chill gitu, lebih ini loh itu. lebih itu. Jadi lo istilahnya lo nggak perlu terlalu serius banget hidup ya. Sampai almarhum bokap gue tuh menyenangkannya, dia kan orangnya serius gitu ya, sampai akhirnya dia bisa bercanda banget, yang di beberapa tahun di akhir hidupnya dia udah tenang, bercandanya lucu, jadi lucu. Jadi dia kadang-kadang kalau misalnya ada bercandaan, dia bercanda rumah gue sih, harusnya gue nggak ceritakan, tapi ini ceritanya lucu banget. Nggak apa-apa. Istriku, nyokap gue, bokap gue tuh seneng lari pagi, terus dia kadang-kadang kan habis lari kan bau laki-lakinya keluar kan, makan sarapan, meja makan. Ini orang bukan habis olahraga, bukan mandi, bau laki-laki, bokap gue ngomel gitu. Terus dia bilang kan, terus saya harus bawa perempuan. Iya, saya laki-laki. Kalau bawa perempuan lebih aneh lagi. Aneh lagi. Terus gimana coba? Gue lagi sebelahnya, tahu lo berduaan berantemnya nggak penting itu. Tapi lucu banget. Terus saya harus bawa perempuan. Saya kan laki-laki, ya kan? Saya dari dulu lahir laki-laki, ya saya bawa laki-laki lah. Tapi itu bercanda gitu. Iya, tapi udah bisa, itu joke orang tua, jokes orang tua. Tapi itu jokes kejujuran. Karena kalau bokap lo pulang bawa perempuan, nyokap lo pasti lebih marah lagi kan. Bawa parfum lagi kan, lebih aneh lagi kan. Kamu bawa perempuan, nah iyalah, saya kan, iya, itu lebih hancur lagi tuh. Nah ya itu dia gue setahun itu dia gue bikin kopi, giling sendiri kan. Setiap pagi tuh selalu minta kopi untuk menguatkan jantung atau tanpa gula. Terus gue suka bikinin telur mata sapi, sukaan dia. Hampir setiap pagi lah dalam setahun itu. Jadi gue selalu, karena gue punya dapetin paling nemenin almarhum sebelum meninggal lu ya? Gua sama adikku yang perempuan. Karena adikku yang perempuan kan masih tinggal paling kecil ya? Ya enggak, yang paling kecil kan Fabian. Oh, Fabian ini nomor 3. Ya. Nomor 3 ya. Nah, itu dia nemenin. Kita banyak melewatkan waktu lebih banyak lah dibanding anak-anak yang lain. Ya. Situlah momen titik terendah lu udah dekat, akrab, lu mau balik ke keluarga, akhirnya lu tinggalin sama. Dan mungkin adalah bokap mungkin nggak bisa ngomong langsung, cuman dari hatinya dia ngomong, lu tau gak? Lu anak paling tua, lu harus dekat sama dia yang paling sedih buat gue. Gue keinget gini. Dia saya boleh nggak nyanyi di YouTube kamu? Ya gue udah mulai YouTube nih. Ini gue belum pernah cerita kemana-mana nih gue. Dia cuma dari podcast aja nggak apa. Gue boleh nggak gue nyanyi di YouTube loh? Hah? Nyanyi itu lagu gitu. Kalau nyanyi lagunya apa? Lagu saya lah, lagu Elvis, dia suka lagu-lagu itu kan. Biasanya sih nggak bisa dimonetize ya, dalam arti itu lagu pasti diklaim sama copyright yang punya lagu gitu. Ya nggak apa-apa dong gitu. Boleh yuk. Gak kesampean sampai akhir hayatnya. Gue waktu itu yang yuk sekarang. Aduh ntar deh gitu. Maksudnya momen-momen itu selalu nggak pernah ketemu gitu waktunya, untuk dia lagi moodnya lagi rusak atau apa gitu, gue lagi mesti ngapain. Nah itu nggak kesampean sampai akhir hidupnya. Makanya gue pas terakhir dia berpulang, gue bikin satu video ya, testimoni teman-temannya. Gue izin sama keluarga, gue taruh ini di ini ya untuk penghormatan ya, dan itu rasa penyesalan gue lah. Dia minta soalnya. Harusnya saat itu juga lo langsung saat itu juga langsung lo rek kalau langsung dia menyanyi. Terus ada gue tiba-tiba lagi bongkar handphone, ada satu gue taruh di shortnya YouTube-nya Dr. Yew, ada dia nyanyi pakai gitar, gue rekam.
Ya dia sangat senang bernyanyi dan semua orang bilang dia di ini gue menyenangkan. di KRT gue itu dia tuh terkenal sebagai bapak kesenian gitu musik nyanyi terus di kantor RW. Iyalah. Sama kalau ketemu temennya bapaknya Era almarhum. Iya, itu nyanyi terus udah tuh. Ya. Oke, seru banget. Tadi kita udah bicarain semuanya. Goals ke depan lo udah juga ya, goals ke depan lo? Goals ke depan gue sementara ya gue masih di project Dokter Iep ini. Berikutnya gue lagi godok satu konsep album single. Video musiknya juga udah lagunya belum jadi tapi konsep video musiknya udah ada. Seru. dengan produser Abajaya Corot. Saudaranya? Kita bareng sih. Konsep Abah tuh biasa punya konsep gini ya, ceritanya gini. Oh gini bang ini kita satuin konsep. Abis itu tekniknya lebih ke gue karena dia tidak paham teknik ya. Cuma kita ngerjain bareng jadinya. Seru nih, kayak bakal seru. Pandemi. Abah salam buat Abah. Abah, ya nih gue kita pandemi udah kelar, cerita dokter-dokterannya ini berlanjut. Ini kan dokter Iep itu kan. Sekarang lagi banyak. Iya lagi naik lagi sih, cuma ya tapi mudah-mudahan kelar lah. Kelar lah, jangan dua boncos hidup omongan tuh doa gitu. Wah kayaknya naik lagi, nggak naik lagi, kalian pergi semua. Nih ya, kemarin ada beberapa temanku yang wah kita lagi sekeluarga lagi positif, itu flu biasa. Kalian cuma flu biasa. Goals lo untuk Dokter Iep ini ya. Ya Dokter Iep, terus berikutnya ya YouTube gue YouTube dong. Ya YouTube Dokter Iep, channel YouTube Dokter Iep ini sekarang gue disupport sama satu brand satu distributor yang memasukkan brand-brand kayaknya nggak usah gue sebut lah ya, brand-brand jangan ya ada brand-brand yang masuk dia masukin ke Indonesia dan gue disupport dalam setahun ini. Jadi gue mau explore, ada barang-barang yang kayaknya lucu nih, jadinya mengembangkan kreativitas gue juga gitu. Okay. Dalam arti gue punya tiba-tiba, ternyata ada produk mikrofon seperti ini nih gitu. Oh ternyata ada buat kamera yang kayak gini nih. Kita bikin apa ya? Berarti kita bisa bikin wireless misalnya 200 meter. Wah kita bisa bikin apa nih? Terus ada alat yang streaming. Jadi itu lo tinggal masukin kartu. Pokoknya sambungan internet. Lo bisa streaming dari mana aja dengan 2 kamera kayak switcher kecil gitu. Makanya gue tadi udah datang ke sini kan gue liat. Apa nih? Ya semoga barang-barang teknologi yang kecil-kecil. Cepat atau lambat, tapi gue gak mau pengennya cepat. Semua goals lo tercapai. Amin. Tapi satu dong. Yes. Buat kasih kata-kata mujarab lo, pesan atau apa gitu lo yang kata-kata yang motivasi buat orang-orang buat penonton Nadir atau teman Nadir yang gue merasakan yang kayak lo gitu. Apalah kasih kata motivasi yang keren. Dulu gue nih pernah punya omongan ini di hidup gue ya, waktu pas gue muda sebelum gue masih di IKJ. Tapi udah lama gue tinggalin, udah lama gue nggak ngomongin ini, udah lama gue nggak mencamkan kata-kata gue sendiri ke hati gue. Kalau misalnya segala sesuatunya lo lakukan dengan tulus, hasilnya akan menyenangkan gitu. Lo akan bisa nikmati enjoy gitu. Ya, that's the meaning of enjoying life gitu, menikmati hidup ya. Lo harus tulus. Kalau lo menikmatinya masih ada yang nggak ikhlas, nggak tahu apa ya, nyangkut gitu ya. Nggak sepenuh hati ya. Nggak sepenuh hati, pasti ada aja yang ya nggak tahu. Makanya tulus itu gue lupa tuh. Gue pernah bikin kata-kata itu. Temen gue mengingatkan gitu. Kan lo pernah bilang kalau lakukan apa-apaan pakai hati yang tulus hasilnya menyenangkan. Oh iya, udah lupa gue. Hati gue itu untuk tulus gitu, bikin apa aja tulus gitu tanpa pamrih. Berarti kalau kita melakukan apa pengen ada balasannya, pengen ada duitnya, pengen apa gitu ya. Pamrihnya kan pasti yang nyiptain kita lah, pasti yang ngasih balasannya gitu ya. Tulus aja dulu. Berarti menurut Dokter Iep, kalau pengen melakukan apapun semuanya harus dengan tulus ya, tanpa hati, pamrih, biar hati lo sehat. Kalau hati lo sehat kan happy, berarti obat mujarab buat badan, imunnya bagus banget. Mantep. Yep. Yes. Itu kopi. Gue kasih tumbler lebih keren buat lo ya. Wah, tumbler apa nih?
Tapi dengan lu nih. Obrolin aja by Nadir Podcast. Wah, terima kasih. Ini tumbler buat ngopi ya. Jadi kan ada lu buka sini ada nanti buat Masa itu ada apanya ada? buat temperatur panas segala macam ya. Wah, digital angkanya lihat nih. Foto dong. Ayo foto. Foto. Are. Mas sekarang. Di situ ya, kamera situ ya. Oh, kamera sini. Oke. 1, 2. Bener. Oke, terima kasih lagi sekali lagi. Sama-sama. Yep, udah ini seru banget. Kayak anak-anak kecil punya mainan baru tuh lu. Iya, itu bisa. Coba lo masukin sini. Lo bisa tahu frekuensi ini apa? Temperaturnya. Iya, temperaturnya. Ini kan panas nih. Dan bisa awet itu. Ih, ada saringannya lagi. Saring kopinya. Canggih banget. Tapi jangan bisa juga ya. Ini belum bisa ya. Harus Iya, lu masukin cuci dulu. Kalau keracunan itu loh. Oke, terima kasih balik lagi buat kalian semuanya. Terima kasih. Kalau misalnya mau masuk ke acara kita, tinggal DM atau masukin ke di bawah kita, tulis aja nanti kita kabarin semuanya. Jangan lupa like, komen yang baik-baik, subscribe, share and subscribe. Komen yang baik-baik. Iya, komen yang baik-baik. Banyak kan komen yang nggak jelas-jelas gitu. Malas gue tanggepin ini. Oh, tapi memang parah netizennya mulutnya, tapi cuekin aja. Iya, kalau nggak kita nggak bakal maju. Di gua Tapi kan otomatis dia udah ngeliat juga kita, tapi dia komennya gitu. Biarin aja. tapi kadang-kadang kan bikin kalau lagi iseng ya gua kan YouTube gua ya muncul kan di notifnya kan di YouTube gua tiba-tiba wah main musik gini om. Ya lah begitulah. Gimana orang main musik nggak boleh dia bilang coba bikin gitu kayak misalnya lu bisa jawabin. Oke, sekali lagi terima kasih buat Dokter Iye, buat teman-teman sini, buat Galuh, buat Dodi, buat tim Nadir yang udah kerjasama. Sampai ketemu lagi di acara Nadir Podcast berikutnya. Bye. Bye bye.